Hai, balik lagi dengan saya Wawa. CCHP. Kami dari Artomoro Seluler. Kali ini kita bawa apa lagi, Ce? Realme 10 kayak gini modelnya. Lah, ini Ce, inceran para gamer. Para gamer? Iya. Maksudnya adik-adik gamers apa mas-mas gamer, koko-koko gamers, cece-cece gamers. Semua gamer. Oh iya. Iya. Mak-mak gamers juga bisa? Bisa. Oh. Kalau aku sih dari segi emak-emak tuh lihat dari desainnya. Aku dari warnanya aja sudah seneng banget. Kelihatan nggak ya di sini? Kayak ada bintang-bintangnya, Ce. Itu, Ada glitter-glitternya, keren. Terus ini kameranya segede kancing baju yang lagi tren sekarang itu ada dua. Ini kayak boba. Ya kan? Sudah kayak iPhone gitulah. Iya. Ini mahal nggak, Wah? Terjangkau banget dengan prosesor yang super ngebut. Makanya ini banyak dicari. Oh ya? Sebelum rilis saja ini udah banyak yang nanyakan, Ce, lewat DM IG, terus dari Tuh. hotline-nya kita. Kalian ikut nanyain nggak? Atau salah satu dari oknum yang suka bertanya-tanya kapan Realme 10 ini rilis? Yang penting tanya terus beli ya, Kak. Nggak gitu, di sini tuh kita cuma mau berbagi Benar. aja. Ini kenapa sih Realme 10 ini kok jadi inceran para gamers? Nah, Cece juga pengen ngerti. Oke, Gimana? Tolong jelasin, Wah. saya jelasin ya kenapa Realme 10 ini jadi inceran para gamers terutama. Sebenarnya nggak cuma para gamers ya, jadi selain performanya yang super kenceng, C, ini juga dibekali dengan kamera yang lumayan mumpuni untuk harga berapa? Mau tahu nggak? 3199. Wow. Jadi ini maksudnya kelas mid range ya. Jadi untuk kelas 3 jutaan dibekali dengan prosesor Helio G99. Maaf ya. Apa itu? Helio. Helio G99 itu prosesor terbaru dari MediaTek dengan fabrikasi 6 nanometer. Nah, itu dia bahasa yang Cece tuh bingung banget. Fabrikasi. Kita harus jelasin nih. Mungkin teman-teman Cece yang di luar sana juga nggak ngerti apa sih prosesor. Dari dulu kan taunya prosesor melulu. Iya. Jelasin, prosesor itu apa dulu, Prosesor itu ibaratnya itu otaknya dari handphone ini yang mengerjakan tugas untuk mengerjakan aplikasi yang kita buka. Jadi ketika handphone kita mengerjakan suatu aplikasi atau membuka aplikasi, prosesor itu yang mengatur semuanya. Jadi otaknya dari handphone ya kalau prosesor. Kalau zaman dulu tuh kan ada prosesor yang quad core, Ya. octa-core. Octa-core. Kalau yang ini apa core? Octa-core. Tetap octa-core, Octa. 8 loh, octa 8. itu ya. Iya, Berarti bener. otaknya 8, kecil-kecil begitu. Benar. Jadi otaknya Oke. udah 8, terus untuk fabrikasi itu ukuran suatu prosesor. Jadi semakin kecil ukurannya C itu semakin bagus. Pakainya ini 6 nanometer. Nanometer tuh di bawah, kecil banget loh nanometer ya. Nggak bisa pakai meteran, apalagi garisan yang untuk gambar di sekolah. Nggak bisa. Jadi semakin kecil ukurannya itu lebih hemat daya. Terus nggak cepat panas kayak gitu, C. Ada cooling buat peredam panasnya itu loh, C, di sistemnya Oke. sendiri. Nah, di sini kalau Realme 10 ini ya yang di harga 3 juta sekian, ini berarti pendahulunya apa? Realme 9 sebelumnya. 9 juga paling pas buat game nggak? Ya untuk sekarang itu masih recommended juga untuk Realme 9. Cuma untuk
Realme 10 sendiri ini upgrade-nya itu ibaratnya upgrade-nya itu lebih tinggi. Upgrade-nya lebih banyak ketimbang Realme yang seri sebelumnya. Lah kalau misal di teman-teman Cece yang nggak suka ngegame nih, handphone ini cocok nggak sih? Cocok juga, selain prosesor tadi bilang tadi kameranya juga mumpuni untuk harga segini. Jadi nggak hanya prosesornya aja yang kenceng. Ini termasuk handphone yang berkamera jahat itu nggak ya? Bener, Pokoknya kita iya. nggak mandi, selfie, yang penting kan harus cakep juga toh. Bisa kayak gitu? Bisa banget. Oke, coba dilanjut lagi. Dari terakhir tadi kan dari Prosesor, ya, yang ya. pakai 6 nanometer. Yang makin kecil yang katanya makin bagus. Makin kecil makin dari bagus. MediaTek. Dari MediaTek. Oke, dilanjutin coba wah, Cece pengen ngerti. Benar. Terus untuk G kan, seri G kan di MediaTek kan ada beberapa. Seri G, seri A sama Dimensity. Dimensity. Dari Dimensity. seri G, seri A, Dimensity. Mana ini yang dari urutan yang terbaik sampai bawahnya? Yang pertama seri A. Seri A yang terbaik Seri nih. A itu bukan. Yang dari bawah dulu aja ya, Oh, Cek? dari bawah. Ah. Oke. Kita hitung dari bawah ya. Yang prosesor dari MediaTek mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Oke, jelasin wah. Kalau yang beredar di pasaran sekarang untuk Oke. prosesor MediaTek itu yang dipakai seri A, yang paling bawah seri A22 sama A25. Bagus mana tuh? 2225. 25. Jadi Oke. semakin angkanya tinggi semakin bagus. Siap. Terus setelah itu ada juga C seri P. 4 dong berarti. Iya. Mana? Duluan mana? A dan P. Untuk tergantung dari serinya. P sama A itu sejajar, cuma kalau untuk seri P itu cuma beberapa sekarang yang masih dipakai di handphone-handphone Oke. sekarang. Seri A dulu tadi ya, ada A25, ada A22. Kalau seri P yang masih beredar ya, masih dipakai di handphone-handphone yang beredar sekarang, itu seri P, ada P35. Oke. Terus untuk selanjutnya itu diikuti seri G. PG. Oke. Ya, G35. Terus kalau yang paling tinggi tadi seri G di Realme 10 ini itu pakai G99. Berarti di Realme 10 ini masih menggunakan prosesor dengan tipe yang mid ya, di tengah-tengah. Iya, di tengah-tengah. Jadi bukan yang jelek atau yang bagus banget, tapi katanya kalau yang baru ini dari MediaTek ini untuk main game itu performanya itu oke banget. Bener. Jadi untuk harga 3 jutaan dengan prosesor yang sekelas ini ya, itu udah terbaik di kelasnya. Terus tadi lanjut ya untuk prosesor yang Masih G tadi. Ya, G. G sekarang udah sampai G99 ini yang paling baru. Oke. Terus yang paling atas ya untuk seri prosesor dari MediaTek itu seri Dimensity. Keren, namanya aja udah Dimensity. Dimensity itu biasanya dipakai handphone yang sudah compatible sama jaringan 5G. Oh, oke. Jadi Di untuk daerah kalian sudah ada 5G. jaringan 5G belum? Kalau di tempat kita belum ya, Wak, ya? Bentar lagi mungkin sih. Oke. Jadi untuk Dimensity sendiri itu untuk yang compatible dengan jaringan 5G. Oke. Itu seri-seri prosesor dari MediaTek. Terus di Terus? sini desainnya ini kayak kaca ya kalau dilihat. Iya keren ya, kayak iPhone malah aku Iya, bilang. ada bobanya 2. Ada bobanya. Dari segi kamera tadi yang tak bilang kalau handphone ini nggak cuma dari segi performanya aja. Jadi untuk kalian yang mungkin buat game kan sukanya kamera, nah ini juga bisa masuk ke daftar list. Ini bisa Kameranya kamera bagus. jahat juga ya. Bisa Aku coba banget. ya, Pak ya. Iya. Bentar, aku mau lihat kameranya. Selfie dong. Selfie. Kuning. Jerawatnya hilang sih. Ini ya. Ini Cece kayak gini ya. Ntar mau selfie nanti aku tunjukin nih hasilnya. Ayo wah, selfie wah. Wow. Ini nggak usah pakai skincare, ini udah pakai Realme Care ya.
Jangan ribut-ribut. Keren hasilnya sih, tanpa edit-edit langsung upload, berani ini. Oke, kalau dari videonya gimana ini? Videonya kita bisa sampai 1080 C, Full HD ya C. Full HD. Iya, Full HD. Oke, coba. Biasa kalau jumlah frame per secondnya itu makin tinggi resolusinya, kita kan bisa makin halus gitu Ya, loh kalau makin mau halus. diupload ke Instagram, ke TikTok ya. Juga Oke. udah lumayan stabil buat rekamnya. Terus kalau untuk baterainya wah? Baterainya ini walaupun bodinya tipis kayak gini ya, dengan bodi yang ibaratnya Slim. slim. Jadi ini dilengkapi dengan baterai 5000 mAh. Keren. 5000 mAh, cuma bodinya slim. Jadi teknologinya pasti bagus banget ini. Biasa kalau 5000 mAh tuh ya, kalau yang di handphone yang di kelas lainnya itu Tebel. boros ya, tapi Boros terus sama ininya tebal. Tebel. Secara fisik itu tebal. ketebalannya biasanya lebih dari ini. Terus desainnya biasanya kan desainnya kan kalau cakep kayak gini biasanya baterainya di bawah 5000, ini Iya. 5000 mAh, desainnya Tetap juga slim cakep. ya. Kalau 5000 tuh yang lain-lain mungkin pernah lihat nggak, perhatiin nggak kalau dari segi ketebalannya itu sedikit lebih tebal. Benar. Apalagi keunggulannya Casnya sih, walaupun baterainya gede, casnya juga cepat. fast charging ya. VOC. Oh, VOOC. VOOC. Iya, kan ini masih ngikut Oh, ini aja. punyanya seperti di brand sebelah Ya, ya. kan anak perusahaannya aja. Oh, oke. Makanya mengadopsi sistem pengecasan dengan teknologi VOOC. VOC. Cepet banget. Udah nggak perlu yang namanya power bank Powerbank itu nggak ya. perlu. Kita bawa kemana-mana aja. chargingnya. Bangun tidur baterai tinggal 10%, tinggal mandi, alah udah full. Jadi walaupun cepat juga keamanannya juga terjamin. Kalau VOC kan terkenal dengan pengecasan cepat dengan keamanan yang tinggi. Oke. Jadi nggak perlu takut handphonenya misal kayak panas atau mungkin dulu ada kejadian yang meledak kayak gitu. Jadi ini udah diminimalisir untuk pengecasannya. Ada lagi nggak? Untuk RAM-nya. Oke, RAM-nya. Oh RAM-nya, iya. mm-mm. RAM berapa sih? RAM 8, cuma kita bisa perluas juga pakai Sampai dengan 8 GB tambahannya. berarti 16 giga. Bener banget. Keren loh. Di handphone yang di harga 3 jutaan mana ada yang RAM-nya sampai 16 16. GB. Jadi sistemnya hampir sama yang dipakai. Jadi untuk extended RAM-nya itu diambilkan dari internalnya sih. Memori internal. Iya. Jadi ya, tadinya saya pikir yang namanya RAM tambahan atau extended RAM itu akan kita pasang sesuatu yang bisa bikin RAM-nya makin Gede. Ternyata sekarang canggih. Ntar Canggih. aku nggak perlu ikutin bongkar ya. handphone kayak komputer kan harus ditambah bisa dibongkar. Kalau ini Betul. fiturnya udah canggih banget. Terus ada ini nih, ada fingerprintnya. Jadi Fingerprint. kita buka kunci, nggak perlu pakai wajah lagi, pakai wajah juga boleh. Terus kita swipe juga boleh. Tapi yang utama kita bisa setting keamanan melalui fingerprint Di samping atau ya. sidik jari ya, di samping ya. Keren banget dah pokoknya. Kemudian untuk cara gedein RAM-nya tadi yang bisa ditambah hingga 8 GB. Nanti akan saya tampilkan di video ya. Ada lagi, Pak? Layarnya C. Kenapa tuh? Biasanya kan untuk harga kelas 3 jutaan kan pakainya jenis IPS ya C. IPS. Ini udah pakai AMOLED C. Wow, 3 Ya. juta udah AMOLED. Udah Berarti kalau kena AMOLED. sinar matahari pun kita masih Nggak perlu kelihatan. lagi nutup-nutup gini ya. Jadi layar ini jernih banget. Selain jernih juga pekat warnanya ya, tajam. Nih, contohnya. Ya, kalian udah tahu kan bedanya AMOLED dan IPS? Ya benar ya, IPS Benar, ya. IPS. Cici aja baru tahu. Biasa kalau pakai handphone yang biasa-biasa tuh, kita kalau ada di lapangan Iya, ya, di kalau luar kita mau ruangan. operasikan handphone ini kan kita selalu Harus begini-begini gini. ya, begini. Sekarang nggak perlu lagi. Udah langsung. Ada lagi, Wah?
selain layar AMOLED tadi C, ini refresh rate-nya untuk layarnya itu 90 Hz. Gimana tuh? Itu untuk apa? Jadi untuk kesemutan. Disenggol langsung lompat-lompat loh Wak, kalau kesemutan. Ya, kalau ini untuk ini lebih halus C kalau kita geser-geser itu. Kayak gamutnya gitu Ya, ya kalau di bener. bahasa Kalau- lainnya. Jadi kalau misal kita suka scroll-scroll TikTok atau IG, itu lebih enak aja sih. Kesannya beda sama yang layar belum pakai refresh rate 90 Hz. Oh, bukan gamut kalau gitu. Berarti kayak cepet gitu ya. Cepet Iya. terus gambarnya nyambung terus Benar, ya. lebih Jadi, smooth pokoknya, lebih enak. lebih smooth. Nah, kalian kalau belum coba contohnya ini bisa datang ke Artomoro Seluler cabang manapun yang nanti alamatnya Cece tampilin di sini bawah ya. sini. Di sini, di cabang manapun kalian bisa coba. Pokoknya kalau handphone begini sih cobain dulu, jangan langsung beli. Atau kalau mau beli bisa juga ya Wak ya. Kita COD. bisa kirim COD bisa. Mau kirim ke seluruh Indonesia gratis Bisa kalau banget. komen aja di sini. Atau boleh DM nanti di bio, nanti saya tampilin lah ya. Kirim gratis ke Seluruh Indonesia. Oke.